Saya pertama kali diajar Roh Kudus lagu ini, terus terang waktu saya berkata, kami perlu kau, nggak ada artinya sih, nggak bisa perlu Tuhan dihadir di hidup saya. Tapi begitu Roh Kudus suruh ganti, coba Den, kamu ubah, mereka perlu kau. Apa? Mereka perlukan keajaibanmu, mereka perlukan kasihmu, mereka waktu badai menderu, mereka perlu kau. Wih, waktu saya ubah itu beda suasana hati saya. Nah, saya nggak tahu di hari sesi keberapa, saya bawa beberapa saudara, anak-anak saya. Hanif kamu berdiri dong. Jangan gabak ke belakang. Hanif berdiri. Hanif ini namanya keren. Hanif Umar Musri. Kristen atau bukan? Loh, bukan ya. Dia dari Padang asli. Terima kasih. Ini anak saya yang pertama orang suku Minang. Nah, lagu ini yang membuat saya itu gampang bertemu orang yang memerlukan Tuhan. Juli tanggal berapa nih Papa pertama kali ketemu kamu? Tanggal 7, Pak. Tanggal 7 Juli 2022. Waktu itu saya bersama tim pelayanan di kota Pekanbaru. Siang itu ada 3 gembala mengajak saya makan dengan rombongan di sebuah mall di Pekanbaru. Mall apa namanya nih? Living World. Nah, pendeta yang satu ngajak makan milih di restoran Cikampek. Nah, kami duduk di luar karena di dalam penuh. Saya ngadapnya ke dalam, bukan ke pintu masuk. Waktu Hanif ini masuk, nggak apa-apa nih Papa cerita ya. Kamu langsung cerita sendiri sejauh berapa nanti lihat. Oh ya, yang ikuti di rumah nanti 20-30 kita zoom lagi, tapi pakai link zoom yang beda, tapi Instagram, Facebook lanjut. Jadi saya 20-30 ada zoom lagi. Nah, tapi Roh Kudus bilang, noleh. Suara itu saya nggak pernah meragukan dan saya tidak asing dengan suara itu. Saya noleh. Ternyata dia kerja sebagai apa istilah GoFood. GoSet apa istilahnya? GoFood. Jadi dia pesan makanan bukan ke restoran itu. Saya berdiri. Nah, dari 3 pendeta itu satu kenal saya. Ngomong pada lain, dapat mangsa itu kok dapat mangsa. Nah, terus saya bilang, kamu sering toh beli makan di sini? Ya, tapi kan kamu nggak pernah beli toh. Nah, saya pancing dia gitu. Datuk manggil bapak ini ada aja. Kamu pesan yang kamu ingin. Serius, bapak akan bayar. Selama kamu bolak-balik ke sana ingin apa? Saya paksa dia milih paling kecil, paling murah lagi. Aduh ini anak. Ya udah kamu pesan yang itu, saya tambahkan 2 tanpa ngomong dia. Dan saya bayar ke kasir. Tambahkan untuk GoFood. Nah setelah itu saya minta nomor HP-nya. Itu kebiasaan saya. Saya sampaikan apa yang Roh Kudus katakan itulah. Dia perlu kau. Cuma nggak tahu dia ketemunya kau itu di mana. Harap mengerti kau itu siapa ya? Loh, mau tertawa. Oke, Sarah kenapa tertawa? Dia langsung balas. Padahal saya dari situ mau ke tempat lain. Boleh nggak saya segera ketemu Bapak? Pokoknya dia minta. Ya akhirnya ya udah ketemu di hotel kami minta. Nah di situ saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan, dia kaget. Itu tanggal 7. Setelah dia ketemu hidupnya berubah. Amin. Dia bilang, Pak, akhirnya manggil Papa, boleh nggak saya ikut Papa? Nah saya kaget, ikut kemana? Karena selama hidupnya dia nggak pernah ketemu kata pulang ke rumah, nggak pernah. Oh kamu mau ikut? Saya berunding dengan anak saya di Jakarta sambil saya mau buat dia kursus sesuatu yang dia perlu. Akhirnya tanggal 11 saya ke Jakarta, bilang saya ikut saja. Nah terus bilang, bagaimana dengan ibumu? Apa papa perlu telepon? Gak perlu Pak. Wah itu yang buat saya kaget. Ayahnya sudah lama ninggalin dia. Nah jadi ya udah, jadi dia betul-betul gak punya siapa-siapa dalam hidup. Akhirnya saya bawa ke Jakarta sampai hari ini.
Saya nggak pernah mengganggu imannya, dia tetap muslim. Waktu puasa lalu dia puasa. Tapi yang luar biasa, kalau saya ibadah di mana saja di Jakarta, dia pasti ikut dan mau belajar firman. Termasuk hari libur ini, saya nggak bilang kalau saya mau retreat. Dia bilang, Pak, saya tahu Papa 1 Juni tiba di Jakarta. Apa ada acara apa? Boleh nggak saya ikut? Dia bilang retreat. Ya, dia nggak tahu retreat itu apa. Ini pertama kali dia ikut. Luar biasa bukan? Ini benar kamu kita sendiri ya. Kasih Tuhan untuk di sekitar kita banyak orang perlu. Satu kali saudara, saya diajak makan 2 pengusaha dan saya bawa 3 anak saya makan di itu rumah makan Ujung Pandang yang di Kelapa Gading di Boulevard itu. Nah, bukan Boulevard, Kelapa Gading yang lama. Nah, pas lagi makan di pojok jauh saya lihat ada bapak-bapak. Nah, ini yang saya selalu berhasil lagu ini, mereka perlu kau. Paling gampang saudara kemana saja lihat wajah orang yang lecek. Tahu wajah lecek? Lo ngerti gak pertanyaan? Wajah yang susah, murung. Saudara 100% penginjilan yang Tuhan percayakan kepada saya, kalau ketemu orang wajah lecek begitu, pasti kena, pasti. Gak ada yang gak kena. Apalagi kalau Roh Kudus yang ngomong orang ini begini, orang itu begitu, pasti kena. Ya. Nah, akhirnya saya pindah ke meja itu, saya pamit pada yang lain. Nah, salah satu keturunan saya dapat mangsa itu. Nah, akhirnya saya duduk kenalan, Pak maaf, saya pendeta Daniel. Aduh pendeta, kan kaget itu. Kenapa? Saya ini mualaf Pak, gara-gara istri saya. Oh iya? Gara-gara istri. Maaf, saya nggak ngomong agama. Saya lihat bapak ini murung sekali. Nah, ternyata dia itu agen asuransi. Yang kliennya mau ketemu dia di rumah makan Ujung Pandang itu. Rupanya kliennya nggak datang. Dan dia seterlanjur pesan makanan. Dia bingung nggak bayar siapa. Heran gak Tuhan itu. Nggak usah khawatir Pak, saya aja yang bayar. Sisanya Pak pulang ke rumah untuk istri anak. Istri saya lari Pak. Dia bilang begitu. Oh ya, saudara. Nah kenapa Bapak begitu susah? Saya tanya, Bapak ini siapa? Loh, kan saya bilang, saya ini pendeta. Saya bilang, enggak lah Pak, pasti Bapak bukan pendeta. Ya terserah kamu lah. Saya bilang gitu, habis saya kasih tahu pendeta. Dia bilang, enggak. Apa masalah sudah Bapak? Besok, waktu itu anaknya kelas 6 SD. Waktunya ujian. Besok diberi hari terakhir Pak, sudah 4 kali mundur. Saya itu belum bayar SPP dia itu 4 bulan. Oh ya, berapa? Saya disebut nama, sebut angka. Ya udah, saya keluarkan dompet saya kasih. Dan Roh Kudus itu anehnya begini. Tambahkan angkanya jelas sekian ratus ribu untuk anak itu beli buku. Dengar ya, ini kesaksian yang luar biasa. Sudah saya bayar, Pak boleh nggak minta nomor rekening? Saya ada uang saya kan, saya kasih nomor tabungan saya. Nah setelah dia dapat nomor tabungan saya, akhirnya dia bayar betul kok. Terus dia tambahkan, ini tolong untuk anak bapak itu ajak ke toko buku. Dia berdiri dari duduk itu. Dia lebih aneh lagi. Pak, setelah mamanya ninggalin mereka, 2 anak yang besar sudah lulus SMA, tapi yang kecil masih SD. Kalau saya cari klien Pak, saya nggak bisa tinggal anak itu di rumah. Saya pasti titip di Gramedia terdekat. Dan saya beli uang saku sedikit, kalau dia lapar bisa makan. Jadi hobinya baca buku Pak. Kok Bapak bisa tahu kalau anak saya itu suka baca buku? Ya saya bilang, Tuhan Yesus yang beritahu saya. Memang Tuhan Yesus apa lagi? Oke. Base-nya tepuk tangan dong, ini luar biasa. Besok sore dia telepon saya sambil menangis. Kenapa Pak? Saya pikir ada masalah. Bapak tahu tadi pagi waktu saya habis bayar itu, terus yang saya jemput, dia saya titipkan ke Gramedia, saya lupa dari mana. Pak, yang dia beli 1 Alkitab anak-anak dan 3 cerita Alkitab anak-anak. Wah. Ya terus kenapa? Saya itu nggak pernah ngajak dia sekolah minggu. Karena mamanya asli orang Minang. Dia kelahiran Jakarta kan, Bapak ini. Jadi dia bilang, apa ini panggilan saya bertobat? Puji Tuhan. Lewat anaknya bukan?
Loh, itu saya juga bagaimana dia nggak pernah ngajak anaknya sekolah minggu, kok anaknya bisa milih? Kalau bukan Roh Kudus. 4 bulan kemudian dia minta saya baptis. Saya baptis lagi dong. Dia kembali percaya pada Tuhan. Muka lecek. Jangan lupa. Amin. Suatu kali saudara, saya mau dijemput untuk pulang ke Papua. Pesawat Papua masih malam. Saya belanja di Mall Citraland. Ya waktu itu kami masih tinggal di Greenfield. Ternyata yang jemput macet. Biasalah Jakarta gitu. Makanya tuh heran kok ada orang Betawi di Jakarta. Jangan tersinggung orang ke Jakarta, saya cuma ngomong. Ya udah, macet mau apa? Ya itu kebiasaan saya, kalau ada waktu saya tanya, Papa saya harus berkati siapa ini? Mall begitu ramai. Toto ada seorang gadis, wajahnya murungnya luar biasa. Saya telepon lagi mau jemput, oh masih 30 menit. Oh saya ada waktu, saya dekati. Maaf, ada yang saya bisa bantu. Kenapa kamu begitu murung wajahmu? Tunggu, mulai kiri kanan. Bapak sama siapa? Sendiri. Kenapa? Betul Pak, sendiri gak ada yang lain. Loh, terus dia nangis. Saya bilang, saya ini pendeta. Waduh, dia nangis. Ternyata dia keluarga Kristen, tapi enggak serius. Saya lagi hamil Pak, saya mahasiswi. Oh ya? Saya tinggal dengan tante saya, adiknya mama. Tapi ketika dia tahu saya hamil, saya diusir. Karena mereka malu. Nah gimana orang tuamu? Sama. Nah, boleh gak sekarang Bapak telepon orang tuamu? Jangan Pak. Loh, kamu harus ditolong, gak bisa enggak. Terus mau tinggal di mana kamu? Akhirnya saya telepon pakai HP saya. Bapak yang terima, saya cerita, oh Bapak ketemu. Aduh, syukurlah Bapaknya memang Kristen. Tapi ya biasa gitu. Ya gimana lagi ya? Sudah seperti itu kamu juga gak tahu. Katanya si bapaknya anak itu gak mau tanggung jawab. Wih, toto mamanya nyaut, saudara, telepon. Sudah, karena mamanya dengar. Saya tuh, wih, mamanya marah-marah. Biasa tuh mama. Anak gak tahu diri. Anak bikin malu orang tua. Dibayari kuliah jauh-jauh. Begini begitu. Ngomong rame. Saya diemin dulu. Setelah reda, Bu, saya pun kalau jadi orang tua kan begitu. Tapi masalahnya ini sudah hamil, mau diapain? Betul enggak? Nggak mau tahu kami. Oh ya? Ya udah, terus saya telepon anak saya punya kantor di Jakarta. Saya telepon, mana ada kasus ini? Ya udah sementara biar tinggal di kantor dulu. Waktu itu kandungan baru 2 bulan. Istri saya sempat dekatin juga, nanyain semuanya. Ternyata sampai anak itu lahir, dia tetap nggak mau terima karena harus kuliah. Itu syarat orang tuanya. Ya udah. Terus berapa tim kami yang perempuan bilang, cobalah suruh netei dulu ASI ya, 2 minggu paling tidak. Siapa tahu naluri ibunya itu muncul. Enggak juga. Yang penting sudah dapat ASI eksklusif, ya udah. Akhirnya anak ini kami bawa ke Papua. Ada satu keluarga guru yang rindu masuk anak itu. Ya udah. Ternyata sampai hari ini ibu ini nggak pernah kontak kami, juga sudah nggak tahu ada di mana. Jadi mereka perlu kau itu ada di sekitar kita. Amin. Ada di sekitar kita. Jangan lupa cari wajah. Nah, tapi kita saudara pun nggak boleh sering ngecek loh wajahnya. Kita jangan nolong orang. Kalau sering ngecek, maafin di rumah juga. Ya. Setuju? Harus kita perlu sukacita dan jadi berkat. Nah, tema kita kembali ke hatinya. Kalau saudara tanya, kalau ada tema kembali ke hatinya, pertanyaan berikut apa? Ayo harus tahu loh ini. Yang di rumah juga boleh jawab. Nanti Jeremy akan baca. Zoom, Instagram, Facebook, jawab. Kalau ada pertanyaan, ajakan kembali ke hatinya, maka pertanyaan berikut apa? Hati siapa? Hati siapa? Oke, betul juga. Tapi bukan itu yang Papa maksud. Pasti tahu nih, nyanyi huruf besar loh. Roland ini lah. Nanti saya akan dengar kesaksian saya. Roland nggak tahu di sesi keberapa. Kaget bukan? Dia mau bunuh pendeta loh, saudara. Wih, keren. Serius. Lihat aja nanti modelnya itu. Padahal dia itu lulusan sekolah Alkitab.
Oke, nanti sisi keberapa yang di rumah ngikuti, tunggu. Ada kesaksian Hanif, kesaksian Roland. Ayo, pertanyaannya bukan itu. Hatinya satu hati huruf besar Roland. Tadi kamu nggak baca brosurnya itu. Oke, ayo kalau ada ajakan kembali ke hatinya, maka pertanyaan berikut apa? Caranya. Caranya bukan itu. Hatinya isinya apa? Bukan. Oke, saya percepat saja. Di mana hatinya? Loh ya enggak? Karena kan diajak kembali ke hatinya. Ya kita tanya, hatinya di mana? Jawabannya, hatinya ada di semua orang yang masih berdosa. Enggak, amin. Hatinya ada di semua orang yang belum diselamatkan. Mari kita baca ayat pertama ini, 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah hatinya. Jadi kalau kita ingin ketemu hatinya, mendapatkan hatinya, memiliki hatinya, merasakan hatinya, kembalilah ke hatinya. Dan hatinya itu ada di orang-orang yang belum diselamatkan. Sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Hatinya di mana? Di pasangan. Kayak pura-pura juga pada pacaran. Ayo, hatinya di mana orang yang sedang jatuh cinta? Di pasangannya. Di pacarnya. Betul, walaupun pacarnya di kuburan, ya dikejar. Nggak di situ kok. Betul nggak? Serem. Apa? Kenapa? Serem ya. Walaupun di kuburan itu pacarnya kok. Oke? Waduh, kecilnya nggak ada yang lebih gede. Ayat 4. Ayo baca. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan kepada kebenaran itu. Oh, ada gangguan, baik, maka saja. Kalau kita ingin tahu apa kehendak Tuhan, saya ulangi ya. Kalau kita ingin tahu apa itu kehendak Tuhan, jangan pakai puasa, nggak akan ketemu. Baca ayat ini aja sudah tahu. Apa kehendaknya? Semua orang diselamatkan. Jadi kalau saya ingin tahu kehendak Tuhan, nggak usah. Loh, tapi kan saya ini punya cari kehendak Tuhan. Anak saya sekolah di mana? Gampang. Pilih yang paling dekat dan paling murah bayarnya. Gak usah pakai puasa. Kok amin? Kok nggak amin? Wah, kontrak rumah saya mau habis. Bagaimana caranya? Nah, saya ajari. Yang mau kontrak rumah atau beli rumah yang murah, cari yang ada setannya. Lu serius? Saya ini sudah berkali-kali kalau mau beli rumah cari yang ada setannya. Iya benar. Itu murah. Benar. Loh, itu pengalaman saya, nggak percaya. Benar. Orangnya takut sebabnya. Benar. Nah, kita kan ada terang, gelap pasti takut. Amin. Nah, jadi kalau mau cari rumah pun gak usah pakai doa puasa kelamaan, cari sendiri. Amin. Waduh, saya mau cari kerja, nggak betah saya di kerjaan di sini. Nggak usah pakai doa puasa. Rajin melamar, kirim CV-mu ke banyak-banyaknya perusahaan. Dan jangan cari yang gajinya tinggi, tapi pakai prinsip Yusuf. Minta Tuhan menunjukkan di pekerjaan perusahaan mana saya bisa jadi berkat. Itu yang Tuhan cari. Jelas ya? Jadi satu-satunya kehendak Tuhan yang tercatat di perjanjian baru, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Jadi keinginan Tuhan adalah menyelamatkan orang berdosa. Amin. Bukan mengkristenkan. Tidak pernah ada satupun ayat yang Tuhan katakan kristenkan dunia, tidak. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa muridku. Tadi siang saya mau istirahat. Kata anak saya Alex ini, Pak, ini ada orang pro. Jadi tuh nggak kasih tahu orang ini siapa. Tiba-tiba habis dah dia lagi ngomong, nih Pak, terima Pak. Namanya siapa? Adri, ya. Karena anak-anak saya sudah biasa. Begitu HP dikasih dan Adri ngomong, kenalkan saya Adri. Roh Kudus langsung ngomong tentang masa kecil.
Hadirin, saya potong dulu ya. Kenapa masa kecilmu begini? Waduh, dia kaget, saudara. Padahal saya belum pernah tahu. Nah, setelah terus saya doakan dia. Dia lagi punya masalah berat. Bayangkan, enggak kenal. Mereka perlu kau, Tuhan, mereka perlu kau. Dan akhirnya si Andri, setelah saya telepon, handphone saya kasih kembali ke Alex. Andri bilang, "Wih, akhirnya dia manggil saya Papa." Aneh ya, belum pernah saya ngomong dengan orang, hati saya bisa begitu tenang. Betul itu Lex saja ngomong tadi. Bayangkan, bukan dikristenkan. Tuhan Yesus berkata, Injil itu terdiri dari 4 hal. 1, air hidup. Betul? Ada nggak orang hidup nggak butuh air? Orang mati aja butuh mandi. Lu kok nggak ambil? Apa orang hidup? Semua kehidupan itu perlu air. Nomor 2, Injil itu terang dunia. Semua kehidupan, nggak cuma orang tumbuh-tumbuhan pun perlu terang, tidak? Lu jawablah cepat. Nah gitu loh saya tanya. Ya, oke. Yang ketiga, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang perlu gula, tapi kehidupan perlu garam. Betul? Yang keempat, Tuhan Yesus berkata, Injil itu kasih. Gak ada kehidupan gak butuh kasih. Ya, di YouTube banyak sekali anjing-anjing liar, binatang yang ganas, tapi kalau disayangi mereka ngerti juga. Nah, tahun ini, tahun 2023, saya mensyukuri 51 tahun saya nginjil. Dan selama itu hanya oleh kemuliaan, oleh kemurahan Tuhan, saya nggak pernah nginjil ditolak orang sampai hari ini. Karena Injil itu kebutuhan semua orang. Air, terang, garam, dan kasih. Dan ini jawabannya telak sekali. Kalau sampai ada orang menyatakan 4 hal itu tapi ditolak orang, pasti yang menyampaikannya 4 hal ini dibungkus pakai packaging agama Kristen. Setuju? Loh, ini fakta. Injil itu jangan dikristenkan. Tahun awal 80-an saya diundang seminar misi di Bandung. Awal 80, 81, 82. Wah, jadi ribut besar. Ya, saya diam saja. Saya bilang begini, satu-satunya penghalang Injil bukan karena kita kurang teknologi, kurang bahan-bahan brosur-brosur yang menarik, kurang orang, kurang uang, kurang fasilitas, kurang apa. Tidak. Saya berkata kepada mereka, satu-satunya penghalang Injil yaitu kalau gereja berhasil mengeluarkan Tuhan Yesus dari kekristenan dan Katolik, Injil gampang diterima orang. Mikir dulu. Loh, betul tidak? Selama dunia masih mengakui Yesus itu beragama Kristen dan pendiri agama Kristen, ini masalah Injil. Wih, sebagian besar ribut. Terus diapakan? Ya nggak usah diapakan, Yesus biar Yesus. Ayo saya beri contoh. Ini hatinya itu ada di sini. Kita harus tahu. Beras, gula, minyak, apalagi kebutuhan pokok itu apa saja? Beras, gula, minyak, garam, apa? Telur, kopi, oke, kopi, gas, oke ya. Pokoknya yang gas nggak usah dulu lah. Oke, garam, gula, minyak, kopi. Ya, dengerin. Apa yang terjadi kalau satu hari ada perubahan di Indonesia? Tapi nggak akan terjadi lah. Ya, nggak akan terjadi. Kemarin Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu dahsyat sekali. Ada tulisan bagus, ya, yang viral kemarin. Saya juga ikut memviralkan. Pancasila ini melindungi Indonesia sehingga utuh sampai hari ini. Ya. Bersyukur Tuhan angkat Joko Widodo menjadi presiden kita 2 periode ini. Wih, luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan angkat di ketiga keempat kali biar terus Tuhan bekerja. Kalau tidak Jokowi, Indonesia sudah bubar kayak Syria.
Betul, kayak Yugoslavia jadi 7 negara. Ngeri. Oke? Nah, misalnya ada orang-orang goblok punya ide. Semua beras, minyak, gula, kopi di label. Ada beras Islam, beras Hindu, beras Buddha, beras Kristen, beras Katolik, ada minyak Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ada garam, semuanya kira-kira, dan itu dijual di toko-toko. Ngerti maksudnya? Kalau kita orang Islam harus cari yang Islam. Label. Lu ya atau tidak? Ini masalahnya. Selama Tuhan Yesus masih terlabel Kristen, dunia sulit percaya. Tolong mikirkan ini para pengambil keputusan di gereja manapun juga. Ayo kita sepakat mengeluarkan Yesus dari kekristenan. Ya. Karena memang dia bukan orang Kristen dan dia tidak pendiri agama. Yesus biar Yesus, Injil biar Injil, tanpa label. Itu hatinya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Nah, setelah kita tahu hatinya ada di mana, ternyata ada di jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ada di manusia yang masih berdosa. Itu hatinya. Hari Selasa yang lalu, ya, ini hari Jumat atau Selasa, saya ada di pertemuan di sebuah kota di Belanda. Saya masih kemarin malam saya baru tiba. Nah, saya bicara jangan mencari Tuhan dalam agama apa saja. Pasti tidak ketemu. Termasuk dalam agama Kristen, Katolik, Baptis, Protestan, ya Injil, semuanya nggak ketemu Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dalam agama ketemunya doktrin, dogma, dan itulah para kadrun. Jadi kadrun itu gak cuma Islam, dalam gereja pun banyak kadrunnya loh ya, yang fanatiknya cok betul ini. Maaf saya berkata, wih kaget itu orang-orang. Jadi ketemu Tuhan di mana? Satu, di rumah dalam hidup seorang ayah. Dua, dalam kehidupan sehari-hari ada Tuhan di situ. Nggak ada amin. Itu Tuhan. Maka itu Yesus datang mengenalkan siapa Tuhan. Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami dalam surga. Bapa. Itu yang dirindukan semua orang. Oke, ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, nyaring loh, ya, kencang, lihatlah. Lebih kencang dari itu, percaya gak? Nggak percaya. Ini suara proklamasi, ini suara kemenangan. Bahkan saya menemukan ini suara yang Bapa di surga tahan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia tahan suara itu. Akhirnya terjadi di akhir zaman ini. Lihatlah, gereja Tuhan, rumah Tuhan, tempat Tuhan diam. Boleh gak saya ganti kata kemah Tuhan itu dengan gerejanya, tempat dia tinggal dan semuanya? Boleh. Boleh. Ada di mana? Di tengah-tengah. Nah, manusianya di mana? Di dunia. Maka yang putus asa, pengen mati, jangan dulu. Tuhannya kesini, saudara kesana nggak ketemu. Loh serius. Betul. Maka Yesus ngajar, datanglah. Ayo, datanglah. Ya sudah, jadi tunggu di sini, jangan kesana dulu. Bakso masih enak kok. Amin. Ya sudah. Jadi hatinya itu ada di tengah-tengah manusia itu loh. Amin. Maka itu kalau kita ingin tahu siapa Tuhan, cari yang wajah lecek, ada Tuhan di situ. Itu yang Tuhan rindukan. Lihatlah, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan begitu senangnya Tuhan sudah berdomisili di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam. Nah, kata diam ini saya pernah baca satu terjemahan lupa. Domisili. Ayo, masih ingat kata domisili itu artinya apa? Tinggal. Pindah. Tinggal. Ini saya kaget sekali.
Nah, sampai hari ini masih sekian puluh persen orang Kristen nggak menyadari manusia di sini bukan saudara, bukan saya. Nah, bingung toh? Saudara dan saya adalah rumahnya. Manusia di ayat ini adalah mereka yang tadi kita nyanyikan. Mereka perlu kau. Betul, mereka perlu kau. Saudara, lagu itu diubah oleh seorang kulit hitam dari Amerika namanya Andrew Crouch. Bulan Juli tahun 70, Andrew Crouch datang ke Indonesia, diundang oleh sebuah yayasan pendirinya John Haggai. 2 tahun lalu dia meninggal, lanjut umur 90 tahun lebih. Nah, waktu itu John Haggai buat panitia, buat KKR, saya lupa Jakarta di mana, tapi di Surabaya itu di Gelora 10 November, open air. Nah, tahun itu saya juga jadi panitia di Gelora itu. Nah, zaman itu pesawat masih sangat mahal dan langka. Akhirnya rombongan Andrew Crouch dari Amerika dinaikkan kereta api gaya baru yang gak pakai AC. Setiap stasiun berhenti. Dari Jakarta ke Surabaya 23 jam. Ini bule-bule ini shock. Masih ingat kalau naik kereta api zaman dulu, semua penjual makanan masuk. Betul nggak? Nah, ini kesaksian luar biasa. Karena waktu saya di situ ada nyanyi, ini pemusik hebat. Dia termasuk yang nyanyi lagu, aduh, cari Andrew Crouch, C-R-O. Andrei Crouch. Crouch, oke. Nanti lihat. Ketika dia lihat begitu banyak orang, gubah dari bahasa Inggris, people need the Lord. Sepanjang perjalanan di kereta api gaya baru itu, dia itu hanya menangis lihat orang. Dia berkata gini, Tuhan, aku gak bisa bahasa Indonesia, sambil menangis. Tapi kalau boleh aku ingin peluk mereka satu persatu. Muncul lagu ini, people needs the Lord. Jadi bukan kami, awalnya people, bukan we. Nah, itu egoisnya gereja. Diterjemahkan kami perlu, enggak, kita enggak perlu, sudah jadi miliknya kok. Manusia di ayat 3 ayat 21, mereka yang di luar kita. Kita ini rumahnya, karena dia diam di dalam kita. Setelah itu yang ketiga, yang pertama kemah Tuhan, rumah Tuhan di tengah-tengah manusia. Yang kedua, dan Tuhan akan diam bersama-sama manusia. Yang ketiga, Tuhan, manusia akan jadi apanya? Baca, umatnya. Kata umatnya itu, kalau terjemah bahasa Indonesia itu sangat dangkal. Saya pakai istilah politik. Saudara masih ingat bahasa Inggrisnya Republik Rakyat Tiongkok? The people of Republic of China. Republic of China. People. Berarti semua warga negara Tiongkok dijamin gak oleh pemerintahnya. Loh, betul? Apalagi sekarang Tiongkok jadi negara yang terhebat di dunia, saudara. So, Amerika sudah kalah, Eropa kalah. Luar biasa. Sudah berjalan sejak pertengahan tahun yang lalu. Kereta api dari Shanghai ke utara sampai Beijing sampai ke Eropa. Sudah sampai ya di perbatasan, sudah sampai negara Belanda, setelah diteruskan nyebrang ke Inggris kereta api. Tiongkok luar biasa. Dan mereka punya rencana mau bangun, kalau bisa nyambung lewat bawah laut sampai Australia, lewat Singapura, Selat Malaka, terus Sumatera. Ingat berapa tahun yang lalu ketika Tiongkok mengumumkan kita akan buat matahari buatan, orang tertawa, matahari sudah ada, ngapain buat terbit? Dan ternyata betul, sudah jadi itu mataharinya. Luar biasa. Mereka nggak bertuhan, malah benci. Tapi Tuhan ada di hidup mereka. Kalau sempat di sesi beberapa nanti ada tema kediamannya di mana, itu bagus sekali saya.
Maka itu makin hari saya makin kagum melihat Tiongkok. Ternyata negara-negara yang beragama fanatik malah hancur lebur, gak karu-karuan. Negara yang gak kenal Tuhan kok makin hebat. Setuju saya ngomong ini? Harusnya dunia belajar. Jadi kalau saudara dan saya sebagai Republik Kerajaan Surga, maka orang di luar itu, kalau saya pakai istilah negara yang sama, the people of Republic of Kingdom of God. Ngerti kata umatnya itu. Jadi diapakan? Iya, ya itu. Terima kasih. Cuma kamu yang jawab. Siapa pernah ngomong? Iya. Siapa yang ngomong? Kamu tahu bukan? Siapa? Iya kamu. David. Ada suara kata orangnya nakutin dong. Siapa yang ngomong tadi? Hah? Ada 2 tadi yang ngomong. Oh, ada 2. Kamu tahu? Sama. Lah ya, saya tanya kamu, siapa nama? Loh, Emre kan nama mobil. Enggak, jangan marah. Terus ya, kan ya begitu. Daripada apa? Saya tanya kamu kok kamu. Ya, oke ya, makasih Emre, kamu luar biasa. Jadi saudara dan saya menjamin. Nah, kalimat ini saya akan pakai. Coba bahasa Inggris 2 Korintus 5 ayat 20. Siapa namamu? Novita. Cepat loh kamu tadi. Saya baru ngomong, rubah kata kamu jadi mereka. Mereka semua sendiri. Jadi ada apanya? Kok cepat sekali? Ini kenapa kau tertawa? Rahasia. Oke, Novita. 2 Korintus 5 17. Ayat 20 bahasa Inggrisnya. Lah kita ini siapa? Sehingga membuat Tuhan bisa pindah dari surga ke dunia. Jadi Wahyu 21 ayat 3 itu memberitahu kita Tuhan itu enggak betah sama sekali di surga. Kok enggak amin sih? Itu aminnya lemes. Amin. Betul? Wahyu 21 ayat 3 memberitahu kita 2 Korintus 5 ayat 20. Wahyu 21 ayat 3 memberitahu kita Tuhan itu enggak kerasaan di surga. Enggak amin. Jadi dia kerasannya di mana? Betahnya di mana? Di dunia. Untuk ngurus yang dia sayangi, yang gak terurus. Nah, ini. Now then, we are who? Ambassador. Ambassador surplus. Cukup sampai situ. Apa itu ambassador? Harus bilang lurah. Cepet ceritanya kok. Apa itu ambassador? Cepetan. Satpol PP. John Pempek. Satpol PP. Oh, Satpol PP. Aduh. Serius ya dibilang kok. Apa itu ambassador? Duta besar. Duta besar. Apa tugasnya? Mewakili negara yang mutus dia. Nah, misalnya suatu hari ada di antara saudara nggak tahu karena apa jalan-jalan ke Amerika kehabisan duit. Jangan takut. Selama saudara masih pegang paspor Indonesia, KBRI, KJRI melindungi warga negaranya. Oh enggak amin. Asal punya paspor Indonesia. Nah itu kesaksiannya Roland ini dengan istrinya baru punya anak umur setahun lebih. Nah ternyata bayinya itu lahir punya cacat jantung, kelainan jantung. Nah bayi ini ikut mamanya. Istri Roland itu asli orang Amerika, kulit putih. Nah itu pertemuan saya dengan mereka. Akhirnya Tuhan baik. Mereka tadinya takut mau operasinya berapa ratus juta kalau di Pinang. Kalau di Pinang sekitar hampir 1 miliar. Nah terus tim kami memberitahu anakmu itu warga negara Amerika karena mamanya orang Amerika. Itu dijamin. Masih gak percaya juga. Mal kok ini. Akhirnya entah itu orang ini. Akhirnya Tuhan buka jalan. Dioperasi di Amerika gratis. Karena rakyatnya dilindungi, dijamin. Yes. Amin. Nah jadi saudara dan saya ini adalah duta besar kerajaan surga. Maka kalau ketemu umat surga yang masih tercecer, yang masih nggak terurus, yang dalam keadaan setengah mati dan sebagainya, maka sebagai ambasador duta besar kita harus apa? Layu
berdoa, Melindungi. menolong, melindungi, memberikan hak. Nah, saudara tahu nggak? Salah satu hak yang terhebat di kedutaan besar negara apa saja, namanya immunity, kekebalan diplomatik. Masih ingat? Misalnya di Kuningan, Jakarta ya, Rasuna Said itu pusatnya kedutaan besar dunia ada di sana. Hanya Jepang yang kececer ada di Tamrin. Sudirman atau Tamrin? Sebelahnya hotel Tamrin. Tamrin ya, kececer sendiri. Jepang di Tamrin. Ya, yang Jepang, yang lain rata-rata di Kuningan. Nah, hukum kekebalan diplomatik itu begini, keren sekali. Kalau ada penjahat lari dikejar aparat negara itu. Dan penjahat ini tahu di depan itu adalah kedutaan besar negara apa saja, nggak peduli, pokoknya kantor kedutaan besar. Begitu dia bisa nerobos masuk, dia aman. Aparat negara itu nggak punya hak untuk ngambil, nangkap pun tidak, karena wilayah negara asing. Nah, saya mau belajar politik juga gara-gara ini. Literatur tertua mana yang pernah ditemukan oleh manusia? Mengapa kantor-kantor kedutaan besar, bahkan rumah duta besar pun itu aman? Ternyata dari kitab Bilangan, saya lupa pasal berapa. Suatu hari Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, pilihkan 6 kota, namanya keren, kota perlindungan. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa, bisa tolong cari itu ya. Nah, 6 kota itu tempatnya strategis. Dan Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, kalau ada orang berbuat salah dan bisa lari sementara ke salah satu dari 6 kota itu, maka orang itu selamat untuk sementara, gak boleh dihukum dulu. Nah, itu literatur tertua dan adanya di Alkitab. Dan itu dipakai sampai hari ini. Ngerti sekarang? Jadi kedutaan besar itu punya hak untuk melindungi. Nah, terus, oke, kembali ke Wahyu 21 ayat 3 tadi, bagian terakhir saya belum selesai. Nanti kita akan lihat ya, ayat 4-nya itu luar biasa. Wahyu ya, tadi 3 ayat 21, betul, makasih, ayat 3. Hebat tuh Vita, jadimu cepat sekali. Mereka akan menjadi umatnya. Coba pakai bahasa Inggrisnya, pakai kata people juga. Dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Jangan kinjim ya, kalau terjemahan lebih bagus. Oke, gak apa-apa. Ya, 21 ayat 3. Mana dia? Ya. And he will dwell with them, and they shall be his people. Luar biasa ya. And God himself shall be with them, and be their God. Jadi pemerintahnya yang mencapai. Di Asia ini baru ada 4 negara yang paspornya sangat dihargai oleh banyak negara, hampir semua negara di dunia. Yang pertama itu Jepang, kedua Singapura, ketiga itu Korea Selatan, keempat itu Hong Kong. 4 paspor dari 4 negara Asia ini tidak perlu visa ke negara mana saja. Dan paspor mereka sangat dihargai. Saudara percaya kalau Tuhan mengumumkan paspor kerajaan surga, setan pun takut. Amin. Amin. Yes. Kita punya nggak? Ya punya, kita duta besar. Wah. Oke. Ini luar biasa. Ayat 4. Oke, nggak usah bahasa Indonesia, langsung aja kan coba kalimat pertama. Loh, kok tertawa kenapa? Saya tanya dong, yang lucu apa nih? Saya atau dia? Kita kenalan nih. Terima kasih tadi saya dikasih tisu. Siapa namanya? Stella, Pak. Stella. Suaminya? Yudi. And God shall wipe away all tears from their eyes. Begitu Tuhan pindah ke bumi dan kerajaannya nyata di bumi, dan kita semuanya adalah orang-orang yang terpilih menjadi wakil-wakil Dia sebagai duta besar kerajaannya. Ternyata firman ini dahsyat. Di mana ada saudara dan ada saya, catat. Di mana ada kita
yang sudah tinggal di hatinya, maka setiap orang yang ketemu kita tidak akan bisa menangis lagi. Wow. Dahsyat. Siapa pernah tahu jika Hanania? Satu sudut. Ada yang tahu ya? Tanya mereka. Bulan, saya lupa bulan apa, Maret nggak masalah. Bulan lalu ya? Ya, saya diundang ke mereka. Selesai kebaktian, saya keluar untuk ke mobil. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, lihat anak muda itu, security-nya, ya. Nama Muslim, masih muda. Oh ternyata dia bukan security, dia bantu omnya. Yang security di Kristen sudah sekian banyak tahun. Roh Kudus bilang jelas tentang masa kecil yang papanya. Dan yang paling kaget, dia tuh pengen kuliah karena tahun ini dia lulus SMA, tapi dia pasti gak bisa kuliah. Yang bayar siapa? Itu tangisan dia. Nah, karena Roh Kudus bicara kepada saya seperti itu, tahun ini dia kuliah di Unilever Telkom atau apa, di Danmogot itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Telkom tahu. Dia kuliah di situ. Luar biasa bukan? Jadi di mana ada gereja Tuhan, maka orang-orang di sekitar gereja itu nggak boleh menangis lagi. Bukan nggak bisa, ya. Kenapa air mata mereka bisa terhapus? Bukan Tuhan yang menghapus air mata mereka, kita. Suatu kali, saya nggak tahu Pastor Ramon dengar nggak ini kesaksian seorang hamba Tuhan salah satu gereja Indonesia di Philadelphia, namanya Pastor Aldo Sihaan. Ada orang Indonesia sedang main judi di Texas. Nah, ternyata dia kena serangan jantung, meninggal. Oh, panik karena dia dalam kesedihan atau gimana saya cuma atau ceritanya. Lalu Pastor Aldo ini seorang hamba Tuhan di Indonesia yang namanya ada di KBRI, ya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Dan nama Pastor Aldo itu sudah jadi nama, pokoknya ada orang Indonesia ngalamin pasti teleponnya pasti keluarnya Pastor Aldo Sihaan. Keren betul. Nah ini orang meninggal di Texas yang ditelepon Pastor Aldo. Hebat penanganan Kedutaan Besar. Karena terus jenazah dipulangkan ke Indonesia karena dia warga negara Indonesia. Nanti contoh ini, itu tugas kita. Ini kalau saya lihat wajah saudara itu kok bingung ya bingung, percaya nggak percaya. Kalau saudara berdiri sih bisa lihat aja itu. Ini wajahnya. Maaf ya maaf. Itu serius saudara. Saya tuh nggak bisa baca ini. Kenapa? Mungkin saudara bingung. SMA aja nggak lulus, duta besar itu gimana? Ngomong begitu. Nggak usah takut. Untuk jadi duta besar kerajaannya nggak ada persyaratan apa-apa kecuali satu, sudah bertobat, itu saja. Oh nggak, amin. Amin. Coba ngomong duta besar yang sebelah, ngomong sebelah. Duta besar ya. Jangan bagi ngaca dulu, kamu ngaca dulu, harus ngomong begitu. Ngaca dulu. Pokoknya kita ini duta besar. Ketemu orang-orang susah, kita harus ketemu mereka karena hatinya ada di situ. Maka itu ayat ini saya pakai begini. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka yang patut dan wajib disalahkan adalah gereja yang terdekat dengan dia. Kenapa? Berarti selama dia hidup, dia nggak pernah tahu kalau di dekat dia ada solusi. Maka tidak mengakhiri hidupnya. Setuju saya ngomongin? Itu tugas kita. Itu hatinya ada di orang-orang yang belum diselamatkan. Saya masih ingat hanya ada 3 ayat di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang menulis kalimat yang sama. Maka akan terjadi sorak-sorai dan sukacita yang besar di surga kalau terus ada orang diselamatkan. Di ayat mana?
Rek. Aduh. Ada siapa, Mer? Oh, enggak. Lukas 15 nanti di kamar baca. Akan ada sorak-sorai yang besar di surga. Kalau satu orang diselamatkan, bukan karena pendeta beli mobil Alphard, terus AC baru, bangku baru, enggak, alat musik baru, enggak. Kalau ada satu orang berdosa diselamatkan, bukan dikristenkan, itulah hatinya. Maka itu hari ini kembali ke hatinya, itu mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Selalu rindu ada orang diselamatkan, selalu rindu ada orang diselamatkan. Hatinya itu penuh pengampunan. Amin. Oh, masih ada jamnya belum ya? Baru jam 6 di India. India supaya nggak tergesa-gesa. Yohanes 20 ayat 23. Kenapa Roland? Kamu tertawa? Yohanes 20 ayat 23. Kenapa ada hukum ini, saudara? Terima kasih Bapak. Nah, kita baru merayakan Pentakosta, bukan? Belum seminggu, baru 5 hari yang lalu. Ayat 23. Ayat 22 dulu ya, supaya tahu hebatnya Roh Kudus. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkatalah, apa? Terimalah Roh Kudus. Begitu Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kita sebagai gerejanya, lihat ayat 23. Inilah otoritas terbesar. Pentakosta minggu yang lalu saya di sebuah gereja dan saya sampaikan, apa sih arti Pentakosta? Jikalau kita ngapain? Baca, jikalau kita ngapain? Mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Saya belajar ngerti ayat ini dari orang Muslim. Loh, kok bisa? Nah, waktu itu dia cerita kepada saya tentang dosa. Aduh, WA saya saya pakai. Tadi siang waktu saya istirahat, ada orang Muslim namanya Faisal. Dia bilang, izinkan saya membunuh orang. Loh, ada apa kau? Saya titip anak-anak saya. Enggak, enaknya kamu yang pakai, kamu yang susah. Saya janji aku yang malah. Terus saya jadi, kamu tahu nggak kalau kamu bunuh orang, anak-anakmu seumur hidup akan menanggung stigma bapakmu pembunuh. Kalau mereka mau menikah, calon mertua mereka akan melarang anaknya dapat menantu bapaknya pembunuh. Terus anak-anak orang yang kau bunuh akan dendam seumur hidup pada anakmu karena bapaknya kamu bunuh. Nah, saya bilang, boleh gak saya cerita? Enggak, saya gak penting. Cerita masalahmu. Semua orang punya masalah, tapi dendam tidak menyelesaikan masalah. Faisal bukan Kristen. Nah, ini orang yang gak ada urusan dengan saya. Karena begini, ada beda jikalau kamu mengampuni dosa orang dan jikalau kamu mengampuni orang berdosa. Ayo, siapa tahu bedanya? Saya kasih sepeda minta Jokowi. Ayo, bedanya apa? Mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa, ternyata beda. Saudara, ini tugas duta besar. Luar biasa Tuhan kita memberikan kita kepercayaan ini. Amin. Coba bisa jawab, apa bedanya? Nah, saya cerita dulu. Jadi suatu hari saya memberitahu orang Islam, wah kalau gitu kamu, saya doakan. Loh, ya, aku punya otoritas untuk kamu dosa. Gak bisa Pak. Yang punya otoritas mengampuni itu cuma Tuhan. Kita ini memaafkan. Oh, saya baru tahu bedanya mengampuni memaafkan. Tapi saya bilang di kitab suci kami, Tuhan memberi kami otoritas mengampuni. Wah, luar biasa. Nah, dari situ saya ngerti. Coba saudara
Ini sekedar pemanasan pikiran saja. Siapa ingat? Satu hal saja, kalau Yesus melakukan ini, itu orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat kayak kebakaran jenggot, marah-marah. Waktu Yesus ngapain? Mengampuni dosa orang. Satu kali waktu saya belajar itu, saya bilang, Tuhan, ini saya pakai bahasa Jawa, Mbok Yao, yang nggak ngerti nggak usah, nggak apa-apa. Mbok Yao, kalau mau ngampuni dosa orang jangan ada mereka. Mereka itu ribut terus itu. Nanti nggak pikiran saya itu. Ternyata memang hanya Tuhan yang punya kuasa mengampuni, bukan kita. Tapi ini firman. Kalau ada yang dari Katolik pasti tahu. 7 sakramen gereja Katolik, salah satunya adalah pengakuan dosa. Nah itu saya belajar. Ternyata secara psikologis, kalau ada orang berbuat dosa dan gak ada orang yang ingin tahu, dia harus cari orang yang bisa dipercaya. Dan ketika dia bisa cerita ke orang itu, lega. Itu psikologis. Dan ternyata ini ayatnya. Dan gak ada cuma pastor. Jikalau siapa? Kita semua yang sudah percaya Yesus menjadi muridnya, punya kuasa mengampuni dosa orang. Maka itu jadi nama Faisal membunuh orang, saya lapor saya, salah alamat kamu, coba lapor yang lain. Lo ngerti nggak? Dia tahu saya pendeta kan? Nah itu persahabatan saya dengan banyak orang yang nggak Kristen. Jadi kita punya otoritas lah, mengampuni dosa orang. Udah apa bedanya mengampuni dosa orang, mengampuni orang berdosa cepatan? Nggak ada secapus sendiri kelamaan. Nggak jadi tempat sepeda kalau gitu. Mengampuni orang berdosa kalau orang itu bersalah kepada kita. Tapi mengampuni dosa orang, itulah kedutaan besar. Karena para penjahat yang bisa masuk ke halaman duta besar nggak ada urusan dengan negara itu. Ya betul nggak? Apakah penjahat ini bersalah kepada kedutaan besar negara itu? Lu jawab. Enggak tuh. Tidak. Itu mengampuni. Wih, luar biasa. Kapan otoritas ini ada dalam gereja? Setelah kita menggunakan otoritas ampuni dosa orang yang datang kepada kita. Layani, suruh bertobat, nyatakan pengampunan. Itu otoritas yang luar biasa. Jadi Pentakosta itu adalah otoritas tertinggi yang diberikan kepada gereja untuk mengampuni dosa orang. Maka itu gak usah pusing Pentakosta kedua, ketiga, ke-10, gak penting. Yang penting ngampuni orang dulu. Ya udah gak amin, gak apa-apa. Berarti gak ngerti. Oke. Ngerti ya maksudnya? Ini tugas kita. Nah tapi jahatnya kita pakai yang kedua. Dan jikalau kita ngapain? Menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya wih, ngeri. Apa kata lain menyatakan dosa orang tetap ada? Memberi stempel. Tahu kata memberi stempel? 4 tahun yang lalu saudara kenal seseorang, ternyata orang itu habis berzina misalnya. Setelah 4 tahun gak ketemu, minggu lalu ketemu dia. Namanya manusia. Ini berzina itu datang. Loh, sering gak kita begitu? Nah, ini yang kedua kita pakai. Sama. Namanya suami istri, pacar gak? Sering saling salah paham dan bertengkar. Oh, puji Tuhan jujur semua. Ampuni kami itu. Nah, salah satu penyebab pertengkaran suami istri karena di antara 2 orang itu mengucapkan 5 kata, 1 huruf yang terdiri dari 1 kata terdiri 5 huruf. Kira-kira apa itu? Yang belum menikah nggak bisa jawab karena saudara belum mengerti. Apa? Marah, bukan. Salah. Benci, bukan. Cerai, bukan. Kau tahu tajamnya kecil-kecil aja. Oke. Dasar. Tukang. Tahu arti kata itu? Kenapa?
Masih 5 kata. Masih nyari 5 kata tadi. Dasar. Loh, betul nggak? Apa arti kata itu? Apa ini Bu Gembala? Kenapa? Loh, kok ribut ke depan sampai ke belakang 3 baris loh? Ada apa itu? Loh, ngerti nggak arti kata dasar? Ya. Artinya apa? Kasih stempel. Melabel, memberi stempel. Jahat. Nah, suami istri yang tidak mengampuni, pasti kalimat kedua, otoritas kedua dipakai, menyatakan dosanya tetap ada. Dan itu setan yang menang. Berarti dengan kata lain, kalau di dunia ini banyak dosa, yang salah siapa? Kalau di dunia banyak orang berdosa, cepetan yang salah siapa? Kita, para duta besar kerajaan surga ini, yang tidak menggunakan otoritasnya. Nah, malam ini semua punya tugas. Janji ya? Betul? Tugas harus diselesaikan malam ini. Jangan tunggu besok. Sebelum jam 24.00. Apa itu? Buka lemari hatimu. Periksa masih berapa koleksi musuh di lemari. Ngerti maksud saya? Saya nggak benci Pastor Ramon, cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci, tapi malas. Masih lucu. Masih iya, masih enak ya. Sering ngomong tapi masih lucu. Oh, itu senang. Lo betul nggak saudara? Nggak benci tapi malas ketemu. Jujur ada. Kalau masih ada yang punya koleksi musuh, awas lagi. Yang sudah menikah, saya bilang, pokoknya aku ingat 3 hari sebelum kita menikah, malu ngomong apa? Jadi ngomongin siapa? Mertua. Nah, jawab, jangan ngomongin siapa? Mama mertua. Lah, mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Apa nggak sakit hati pun jajahnya? Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, jadi otoritas kedua jangan kita pakai mulai hari ini. Amin. Pakai otoritas pertama. Nah, inilah hatinya. Saudara percaya kalau kita bisa kembali ke hatinya, hidup ini penuh dengan damai, pengampunan, gak ada koleksi musuh. Hidup itu enak, gak ada kecewa, gak ada dendam, gak ada jengkel, lega betul-betul. Saya minta jujur, malam ini tidak boleh ada yang masih punya koleksi musuh di hidup. Harus bersih, harus bebas. Dalam perjalanan tadi pagi dari Jakarta menuju ke Ciawi, ada seorang yang saya belum kenal, tapi saya ketemunya di Instagram saya, dari kota Prabu Muli. Nah, ini tes, dekat mana ya? Oh, sudah dekat Bekasi kamu ya. Cari ya, Lampung, oh jauh. Bukan, oke. Nah, saya nggak kenal. Begitu dia muncul di IG saya, terus Roh Kudus sapa dia. Tolong dia untuk menyelesaikan masalahnya supaya ngampuni bapaknya. Oh iya, saya nggak tahu. Terus saya ngajak, saya chatting. Ini WA saya, nanti kita kontak. Akhirnya dia kontak. Begitu dia kontak, saya cuma tanya, maaf ya, ada masalah apa sih kamu dengan papamu? Dia kaget. Saudara, hari itu dia punya masalah berat tentang bisnisnya. Nah, ada ganjalan dengan bapaknya. 3 hari mau habis kontraknya, tapi dia bingung nggak mau pindah kemana. Bayangkan. Ya udah, akhirnya saudara, hari itu Tuhan selesaikan. Saya doakan, saya mintakan ampun atas kesalahan papanya, atas kesalahan dia. Wah, damai. Besok paginya itu bapaknya bisa telepon dia. Apa mau ketemu? Mau tanya gimana tempat itu nanti? Nah, dia bilang, akhirnya dia telepon saya. Pak, dia mau saya tahu nggak? Tapi saya telepon tadi ini, belum pernah dia telepon seperti itu. Nah, 31 Mei kemarin selesai, dan tanggal 1 kemarin dapat tempat baru yang lebih strategis, lebih murah, dan hebatnya lagi ruko 2, ya dia tawar yang 1 30 juta. Yang punya bilang, ambil aja 2-2, bayar separuh dulu. Jadi kamu gak minta, tidak.
Nah saya bilang, kenapa bisa semudah itu? Karena kamu sudah berdamai. Nangis dia, betul Pak. Setelah saya berdamai hati ini lega sekali. Serius. Maka yang sering kali asam lambung naik, itu bukan karena kurang makan. Betul? Karena tidak mengampuni. Yang tekanan darahnya naik turun kayak roller coaster begitu juga sama, karena nggak mengampuni. Pokoknya apa saja yang membuat kita tidur terganggu, tidurnya ya betul, toto wajah orang itu muncul. Sudah pasti bangun jam tidur lagi. Makan steak yang paling mahal sekalipun, sedang motong-motong, wajah orang itu muncul. Stop kamu makan. Itu steak jadi sol sepatu. Betul tidak? Nggak ada nikmatnya. Masih punya musuh itu nggak ada nikmatnya. Amin kan gitu loh, supaya saya dengar. Betul ya? Yuk. Hebat. Kamu berdamai? Hatinya itu damai. Saya ulangi, hatinya itu damai. Karena dia raja damai. Amin. Maka kalau kita damai, kita ada di hatinya. Dan orang yang damai itu pasti gampang kumpul dengan siapa saja. Nggak ada gap, nggak ada jarak, nggak ada penghalang. Percaya seperti itu? Senang kembali ke hatinya? Yes. Tenang, betul. Bukan kembali ke mantan, saya bilang itu loh ya. Lain lagi itu. Ya kembali ke hatinya. Nikmat sekali. Terima kasih Papa, hatimu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Oke.